Barakallahu fikum. Nah itu, kenapa baru sekarang disampaikan? Kenapa enggak dari mulai awal menyampaikan gitu kan? Mungkin ada yang salah atau apa kan harus dibenahi. Namanya juga orang, enggak ada yang sempurna. Wallahul musta'an. Khair insyaallah. Justru yang dihindari itu adalah tidak amanah di dalam menukil, tidak amanah dalam membantah. Itu ciri-cirinya alus zaigh, barakallahu fikum, alus syubhah, alul fitnah. Alus sunnah itu jujur. Ente mengatakan begini, apa adanya, seret. Yang salah katakan salah. Ente ini salah, ini ilmiah demikian. Bukan dipotong, digatuk-gatukkan, dicomot-comot dan segala macamnya, seakan-akan begitu. Itu ciri-cirinya alus zaigh wal dhalal. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Kepanjangan kayaknya ya. Tapi cukup insyaallah. Yang berikutnya disimpan untuk yang berikutnya. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Yang bersama mereka bahwa kalimat la adwa, enggak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya seperti keyakinan jahiliyah. Ai min idhafatil fi'li ila ghairillahi ta'ala. Jangan seperti keyakinan jahiliyah. Seperti apa keyakinan jahiliyah? Kata mereka para imam-imam tadi, yakni menyandarkan perbuatannya bukan kepada Allah. Menyandarkan perbuatannya kepada sang penyakit. Kalau takut sama tawon, kemudian bilangnya manis. Pahit ya, pahit. Jangan kesini. Kamu ngomong sama siapa? Sama tawon. Emang tawon paham bahasamu? Hati-hati, itu kecil tapi besar. Berlindunglah kepada Allah dan menghindarlah. Disuruh menjauh, tetapi bukan tawon itu barakallahu fikum yang menakdirkan. Maka jangan berdoanya wahai tawon. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat-kalimat yang senada, kalimat-kalimat yang semakna mulai menjalar di masyarakat tanpa terasa. Masyarakatnya masyarakat muslimin. Mengapa? Karena jarang ada kajian masalah tatayyur. Sekian puluh tahun perasaan baru sekarang pembahasan tatayyur. Kata orang yang menyampaikan kepada saya, Ustaz, sungguh selama hidup saya sampai sekarang ini baru saya mendapatkan kajian yang seperti ini. Masa? Lah dulu apa yang disampaikan? Tidak ada kitab yang dipegang. Hanya kasuistik sifatnya. Berdiri di mimbar menasehati. Apa yang sudah nasihati 2 bulan yang lalu, dia lupa apa yang pernah disampaikan. Karena tidak berurutan dengan kitab. Sehingga banyak yang terlewat. Memang tidak sengaja, tapi terlewat akhirnya. Seakan-akan gak pernah ada pembahasan seperti ini. Ikhwan ibn a'azamullah, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan maknanya wa anna hadhil umur tu'di bi tab'iha, yakni la adwa, tidak ada penyakit menular, maknanya tidak ada yang menular bi tab'iha, menular dengan sendirinya tanpa ditakdirkan oleh Allah, enggak ada. Wa illa faqad yaj'alullah bi masyiatihi mukhalatas sahih min man bihi syai'un minal amrad sababan li hudusi dzalik. Kalau bukan itu maknanya, masih kata imam-imam tadi, kalau bukan itu maknanya, maka sesungguhnya dengan kehendak Allah, memang bergaulnya seseorang yang sehat dengan orang yang punya penyakit kadang-kadang menjadi sebab
orang yang berteman tadi ikut terkena penyakit yang sama. Itu terjadi, diketahui oleh seluruh manusia. Tidak mungkin diingkari oleh siapapun, tidak oleh Nabi, tidak oleh para sahabatnya. Memang bergaul dengan orang yang memiliki penyakit tadi bisa menyebabkan. Tetapi barakallahu fikum, yang diingkari la adwa adalah jangan dikira itu terjadi dengan sendirinya karena keinginan sang penyakit. Penyakit itu memiliki kekuasaan. Ayo, macam-macam saya akan tulari kamu. Itu keyakinan jahiliyah. Akhirnya buat sesajen-sesajen untuk mengusir penyakit. Membikin ikatan-ikatan tali di tiang-tiang rumahnya untuk mengusir wabah. Berusaha untuk memberikan pemberian-pemberian kepada sang penyakit. Emang penyakit itu Tuhan yang bisa menentukan segala-gala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan firra minal majdumi kama tafiru minal asad. Larilah dari orang yang berpenyakit judam sejenis lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Singa memiliki madarat, bahaya. Orang yang memiliki penyakit judam juga berbahaya. Wa qala la yurid mumridun ala musih. Tidaklah orang yang sakit akan menulari orang yang sehat. Wa qala fit ta'un, tetapi beliau berkata tentang penyakit dan wabah ta'un. Man sami'a bihi fi ardin fala yaqdumu alaih. Siapa yang mendengar ada di negeri tertentu wabah penyakit, maka jangan datang ke sana. Untuk menghindar, jangan datang ke sana. Tetapi kelanjutannya, siapa yang berada di dalam negeri tersebut, yang sudah terkena wabah tersebut, jangan keluar daripadanya. Subhanallah, sudah diajarkan metode karantina. Sudah diajarkan bagaimana caranya menghadapi wabah. Betapa sempurnanya agama ini, betapa sempurnanya agama Islam. Wa kullu dzalika bi taqdirillahi ta'ala. Itu usaha. Tapi semua yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa li Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Mas'udin marfu'an. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud secara marfu', la yu'di syai'un syai'a. Tidak akan sesuatu menulari sesuatu yang lain sampai 3 kali. Diucapkan 3 kali dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, marfu'. Tidak akan sesuatu menulari sesuatu. Qalaha thalathan. Faqala al-a'rabi. Tiba-tiba berkatalah orang kampung Arab gunung. Ya Rasulullah, an-nukhbatu minal jarab takunu bimishfaril ba'ir atau bidhanabihi fil ibil al-'azimah fatajrab kulluha. Ya Rasulullah, sebongkah kecil penyakit jarab yang ada pada 1 ekor unta hanya di mishfaril ba'ir, dan di ekornya tiba-tiba seluruh unta yang ada di kandang tersebut kena penyakit yang sama. Bagaimana ini? Karena Nabi menyatakan tidak ada sesuatu menulari sesuatu. Enggak ada sesuatu menulari sesuatu. Diulang 3 kali. Maka orang Arab Badui ini yang biasa bergaul dengan hewan ternak mengatakannya, Rasulullah, ada 1 ekor unta memiliki sebongkah kecil penyakit jarab seperti belang. Di ekornya atau di mulutnya. Tiba-tiba seluruh kandang terkena penyakit yang sama. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menyatakan, siapa yang menulari unta pertama? Lihat cara berpikirnya. Siapa yang menulari unta pertama? Unta pertama tadi kena penyakit itu dari mana? Enggak ada penyakit saat itu. Ya Allah SWT, na'am. Maka tidak ada penyakit menular kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ajrabal awal la adwa wala tiarah. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama wala safar. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayataha wa masaibaha. Ini kesimpulannya.
Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah sudah catat kehidupannya, Allah sudah catat musibah-musibahnya, dan Allah sudah catat rezeki-rezekinya. Selesai. Jadi kalau ini gara-gara ini menolak dari sini, ini menolak dari sini. Taib yang pertama, siapa yang menulari? Sebelumnya nggak ada penyakit itu. Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jawabnya Allah. Maka barakallahu fikum. Yang kedua juga Allah yang menimpa. Yang ketiga juga, yang keempat juga, yang kelima, yang kesemuanya Allah yang menakdirkannya. Kalau kamu ini ketularan, ini gara-gara ini, gini gara-gara itu, ya barakallahu fikum. Kalau gitu, yang pertama terkena penyakit tersebut, siapa yang menulari? Qadarullah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi. Nah, kembali kepada masalah, wallahu alam, kalau seandainya itu tidak menghalangi wudu, maka wudunya sah. Moga? Semir maksudnya. Ya, pakai henna untuk rambut. Ya, kalau henna itu mudah luntur, dibuang lebih afdol. Kalau semir itu boleh, tidak menghalangi wudu, karena semir diperintahkan dalam agama. Cuman hindari semir yang warna hitam. Gitu. Orang mau nyemir itu supaya hitam, Pak. Ben keton nom. Niki malah diperintah hindari warna hitam, warnanya jadi merah. Oh, berarti lebih sangar maning berarti, Pak. Ataupun ya, kekerasan verbal. Nah, ini terkait dengan pesantren ramah anak. Ya. Untuk mewujudkannya perlu proses waktu. Ya. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua cepat memvonis, kadang-kadang kita sebagai pengurus cepat memvonis. Kenapa? Ya. Karena itu tadi. Ya. Kadang-kadang kontrol pengendalian diri kita itu masih kurang baik. Ya, sehingga ada kasus-kasus itu, wah langsung kitanya terprovokasi. Ya, kita sebagai orang tua atau kita sebagai pengurus itu terprovokasi. Ada laporan begini, anak ini begini. Ya, kita malah terprovokasi. Kemudian langsung melakukan pemihakan. Ya. Dengan yang memberi kabar tersebut. Maka tahap pertama sudah selesai. Menuju tahap kedua, akdun nikah. Menuju tahap kedua, akdun nikah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mitsaqun ghalidh.
Akad nikah itu mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kokoh. Yang semula haram jadi halal. Yang semula halal jadi haram dengan sebab akdun nikah. Ini pun harus dibahas. Wis akad-akad gampang wis meni akad, tidak seperti itu. Ketika kriteria tadi sudah didapati secara syar'i bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka walinya siapa? Kita ambil yang mudah, ayahnya ada. Naam. Berarti ayahnya si wanita tersebutlah yang menjadi wali dalam akdun nikah. Jangan sampai wal'iyadzubillah di luaran sana kita mendengar, nah wanita karena orang tuanya nggak setuju ini nikah sendiri. Nah langsung ke KUA atau kemana, al-muhim nikah sendiri tanpa izin dari sang wali. Ini kasus. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuma imra'atun nakahat bi ghairi izni waliha fahiya zaniyah wa fi riwayatin fanikahuha batilah. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali, tanpa izin walinya dia, maka dia zina. Dan nikahnya dia dalam riwayat lain batil nikahnya. Mereka berharap kalau dibalikkan lagi ke dunia, dia sudah menghadap Allah Jalla fi'ula. Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Bukankah ini adalah nilai yang lebih besar dari apa yang dilakukan? Ahibbati fillah, gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita saling bahu-membahu terhadap sebuah kondisi yang menyulitkan menimpa siapapun juga. Saling bahu-membahu, barakallahu fikum. Ingat, ini adalah perintah dari Allah Jalla fi'ula, yang harus dijaga untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dari Allah Jalla wa'ala. Jadikan bantuan ini diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ketulusan kita dijaga, diperhatikan. Mungkinkah akan menjadi gagal dan tidak dibalas? Bisa. Kapan? Di saat sampeyan sudah menyimpannya di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Qadarallah. Orang yang dulu Anda pernah bantu keluar dari kesulitan hidup, bersinggungan bersama engkau. Terjadi gesekan. Taruhlah mungkin dia berada di tangan di bawah, Anda di atas. Mengulurkan tangan dulu. Perjalanan hidup, terjadilah gesekan antara dirinya yang dulu tangannya di atas dengan orang yang tangannya di bawah. Sekarang, mampukah engkau menjaga tabungan itu, barakallahu fikum? Ataukah engkau akan mempretelinya? Satu persatu engkau preteli. Engkau ungkit-ungkit untuk menyakiti dia. Engkau ungkit-ungkit kebaikan yang engkau telah berbuat. Maka Anda telah mengurai kebaikan di sisi Allah yang pernah ditabung, barakallahu fikum. Oleh karena itu persoalannya bukan kita mampu berbuat banyak di dalam hidup, tapi mampukah kita menjaga apa yang sudah kita lakukan itu dari perkara yang akan merusaknya, dari perkara yang akan membatalkannya. Ini dia persoalan hidup yang sesungguhnya. Betapa banyak
kita menemukan kegagalan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ya, dalam sekup kecil istri, suami, antara suami dan istri. Betapa sering sang suami ini mengungkit kebaikan di hadapan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Barakallahu fikum. Padahal itu akan bisa membahayakan tabungan dia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Satu, bagaimana jikalau engkau mengungkit kebaikanmu di tempat banyak orang, kepada banyak orang, di hadapan banyak orang. Barakallahu fikum. Sungguh rahimani wa rahimakumullah, inilah dia manusia. Maka oleh karena itu, mari kita menjadikan apa yang kita perbuat dalam hidup dari kebaikan ini, kita berusaha untuk menjadikannya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu makbul inda Allah tabaraka ta'ala, menjadi sebuah tabungan yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Kebaikan akan dibayar muajjal, segera dibayar oleh Allah Jalla wa'ala di dunia, dan akan dibayar kelak di akhirat lebih baik dari apa yang telah kita perbuat. Barakallahu fikum. Gambaran Nabi alaihi salatu wassalam untuk berta'awun, sekecil apapun yang diderita atau menimpa saudara kita dari penderitaan, maka jaga. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Setelah itu disimpan, dijaga baik-baik. Jangan diurai suatu ketika dan suatu saat. Ketika kita ada gesekan dengannya, semuanya kita buang begitu saja. Atau wal'iyadzubillah, kita jadikan tabungan buat dia di sisi Allah Jalla fi'ula. Padahal dulu engkau menabung, tapi karena perilaku engkau menjelekkan dia, menjatuhkan dia, menyakiti, tidak menutup kemungkinan tabunganmu itu akan pindah kepadanya. Barakallahu fikum. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah engkau orang-orang yang bangkrut? Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam penjelasan beliau, setelah dijawab oleh para sahabat Nabi bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kelak menghadap Allah Jalla wa'ala dengan membawa amalan-amalan kesalehan, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ternyata dia pernah bersinggungan di atas dunia, mencela ini, mencela itu, menuduh ini, menuduh itu, berbuat zalim kepada ini, hartanya, darahnya, kehormatannya, semuanya akan datang untuk mengambil kebajikan. Barakallahu fikum. Benar bangkrut. Kalau ternyata yang datang mengambil utang banyak, rahimani wa rahimakumullah, kebaikan tidak bisa lagi atau ludes dan habis tabungan kita. Allah Jalla wa'ala akan menimpakan kejelekan kepada kita. Nasallallahu salamatal afiyah. Ahibbati fillah. Ini gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian kita berta'awun dalam kesulitan apapun yang menimpa. Yang kedua, di saat kita menemukan dalam hidup ada kezaliman yang terjadi. Ini dizalimi pada hartanya, itu dizalimi pada kehormatannya, di sana terkait dengan darahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Artinya bahwa tampil Anda menjadi saudaranya. Barakallahu fikum. Terlalu banyak kalau kita ungkap nas-nas yang memanggil, mengajak, menyeru, memerintahkan
agar kita menjadi orang yang mampu melakukan kebaikan di dalam hidup. Ingat, kita tidak akan pernah menitipkan kebaikan dalam hidup ini buat diri kita dan buat orang lain di saat kita menyimpan kejelekan dan kejahatan di dalam hidup. Tidak akan pernah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu bersihkan kemauan dan keinginan jelek buat orang lain, itu akan mendatangkan malapetaka di dalam hidup ini. Kita belajar pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Jalla wa Ala mengajari beliau untuk tepat sikapnya di saat menghadapi tuduhan, di saat menghadapi tudingan, di saat menghadapi hal yang menyakitkan hidupnya, bahkan sampai kemudian bercucuran darah. Allah Jalla wa Ala telah memberikan langkah yang tepat dan bernilai besar di dunia dan di akhirat buat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Namun kita akan sangat menyadari bagaimana itu mungkinkah akan tergambar dalam benak kita at-ta'awun yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang dijelaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap saudara kita, sementara saudara kita ini adalah orang yang sangat kita benci. Mungkinkah akan terwujud at-ta'awun ahibbati fillah jikalau kita menganggap bahwa saudara kita ini adalah orang yang paling kita benci, orang yang paling kita tidak sukai, atau orang yang kita hasadi. Mungkinkah akan terwujud? Barakallahu fikum. Jawabannya tidak mungkin. Atau mungkin barakallahu fikum kita menghinakan dia, merendahkan dia, mencela dia. Akankah dia suatu ketika kita sakit, lalu dia akan dengan pelong dada yang lapang mendatangi rumah kita? Oh, kita sudah habisi kehormatannya, kedua orang tuanya kita habisi, guru-guru tempat belajarnya kita habisi. Mungkinkah akan terwujud ta'awun alal birri wa taqwa? Al-jawab tidak mungkin. Oleh karena itu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ta'awun alal birri wa taqwa merupakan samarah, buah dari ukhuwah al-islamiyah. Sekali lagi, at-ta'awun, pelaksanaan ta'awun di dalam hidup akan bisa taat merupakan samarah, buah dari al-ukhuwah al-islamiyah. Bisa saja barakallahu fikum kebencian itu muncul pada diri kita tatkala rahimani wa rahimakumullah kita dinasehati sama saudara kita. Ya, mungkin dia pernah melihat dengan kasat mata kita melakukan kejelekan, dia datang. Dia mau berta'awun bersama kita, datang menasehati dengan sembunyi. Ahibati fillah, ana melihat sampean melakukan demikian. Dia sedang berta'awun dengan kita. Barakallahu fikum. Ternyata muncul
ketidaksukaan, kebencian terhadapnya. Padahal orang yang telah membantu kita dalam kebaikan. Tidak menutup demikian. Tidak menutup dia adalah orang yang paling kita benci. Padahal dia datang untuk menasihati kita. Qadarallah. Allahu Jalla wa'ala memperlihatkan pada dirinya kita melakukan kesalahan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi orang yang paling kita benci dan tidak sukai. Setelah muncul hal ini pada diri, mungkinkah kita akan mau menolongnya? Mungkinkah kita akan mau membantunya? Mungkinkah akan terpanggil diri kita ini di saat ternyata dia sedang ditimpa musibah untuk kemudian mendatanginya karena kebencian yang terjadi barakallahu fikum pada diri kita. Kita balas ketulusan dan keikhlasan dia menasihati kita barakallahu fikum dengan kebencian. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bisa saja kebencian di dalam hidup, kemarahan di dalam hidup terjadi barakallahu fikum di saat perintah kita tidak dilaksanakan. Di saat perintah kita tidak dikerjakan barakallahu fikum. Muncul kebencian. Muncul ketidaksukaan rahimani wa rahimakumullah. Insan. Manusia. Barakallahu fikum. Ya mungkin pertimbangan yang kita perintah itulah ini tidak tepat, ini enggak benar. Ya, dia mencoba menanyakan ke ustadz yang lain. Misalkan dia bertanya, afwan ana mau bertanya gimana? Ketika dia tahu bertanya kepada ustadz yang lain, wah tambah garang. Tambah garang diketahui. Ya, inilah sekali lagi manusia. Akan bisa berubah kapanpun barakallahu fikum di dalam hidup. Selama insan ini hidup barakallahu fikum, at-taghayyur, perubahan itu bisa terjadi setiap saat pada siapapun juga. Disinilah letaknya bimbingan yang pertama yang kita sampaikan. Agar kita benar-benar di dalam hidup ini barakallahu fikum menganggap diri orang yang paling banyak kebutuhannya. Kebutuhan terhadap nasihat-nasihat orang lain. Kebutuhan terhadap uluran tangan orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebutuhan terhadap ide-ide orang lain. Menampakkan kefakiran dan ikhlas di dalam hidup. Ini akan mendekatkan kepada Allah Jalla wa'ala sedekat-dekatnya. Bisa saja. Kebencian dan ketidaksukaan itu muncul karena gesekan persoalan dunia. Sekali lagi insan. Bisa saja muncul barakallahu fikum. Persoalannya mungkin dia jualan sama-sama kemudian ini ya semakin menurun penghasilannya muncul. Ketidaksukaan dan kebencian barakallahu fikum. Sekali lagi insan. Dan bila ini sudah muncul, maka tidak mungkin akan bisa terwujud ta'awun rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ta'awun alal birri wa taqwa. Perwujudan pelaksanaannya baik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Thamarah, hasil buah dari al-ukhuwah al-islamiyah. Berarti gambarannya bahwa kalau persaudaraan hidup itu sudah rusak, masalih kemaslahatan dunia lenyap, rusak. Demikian juga kemaslahatan hidup
terkait dengan akhirat kita akan rusak. Barakallahu fikum. Kalau persaudaraan itu akan apabila rusak, mempengaruhi kerusakan maslahat dunia kita dan kemaslahatan kaitannya dengan akhirat kita. Barakallahu fikum. Berarti yang satu ini wajib kita jaga, wajib kita lindungi. Barakallahu fikum. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan persaudaraan itu rusak. Ucapan, ia harus dengan penuh kehati-hatian. Tulisan kita harus dibangun di atas rasa takut kepada Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kita kan sadar semuanya dalam hidup ini, dimanapun kita tinggal, hawa nafsu bersama kita, nafsu bersama kita, al-hawa bersama kita, sifat-sifat itu semuanya adalah akan menjadi satu alat bagi setan untuk merusak kita. Dua, alat bagi setan atau jalan bagi setan untuk memasuki kita. Sehingga apapun yang keluar dari mulut kita, keluar melalui tulisan-tulisan kita, harus dibangun dengan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadikan apa yang kita ucapkan ini bernilai di sisi Allah. Apa yang kita tuliskan ini bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum akan bisa terwujud ta'awun alal birri wa taqwa di saat kita benar-benar menjaga ukhuwah al-islamiyah. Terlalu banyak perkara yang akan merusak persaudaraan. Dan kita semuanya telah mengerti melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bentuk ihsan kita kepada manusia, satu, kafful adza. Engkau harus menahan diri dari mengganggu siapapun, hatta istri engkau, anak-anak kita. Jangan barakallahu fikum disakiti mereka dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan tulisan-tulisan. Jangan. Yang kedua, barakallahu fikum badlun nada. Badlun nada maknanya adalah berbuat sesuatu yang dimanfaatkan oleh saudara kita, baik harta, benda, tenaga, pikiran, badlun nada. Dan yang ketiga, ihsan kita kepada barakallahu fikum manusia adalah tahammul al-adha. Menanggung sesuatu yang menyakitkan datang dari saudara kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pula yang disebutkan oleh beliau, man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapapun yang ingin selamat hidupnya, masuk ke dalam surga, dijaga dari api neraka, jaga dua hal. Yang pertama adalah ihsanuhu, kebagusan dia terhadap Allah Jalla fi'ula. Falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Satu. Yang kedua, wal ya'ti 'alan nas, dia mendatangi orang-orang dari arah
yang orang-orang lain dia suka mendatangi dirinya. Ihsan kepada manusia akan menyebabkan dia masuk barakallahu fikum ke dalam surga. Allahu Akbar. Ihsan kepada manusia di muka bumi ini akan menjadi sebab terjaganya persaudaraan dan akan bisa terwujud at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ahibbati fillah. Dari sini saya mengajak. Alhamdulillah. Allahu Jalla wa Ala telah memanggil kita untuk terlibat dalam urusan agamanya. Terlibat dalam urusan wahyunya, barakallahu fikum. Kita belajar wahyunya. Kita memahami wahyunya. Dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Melalui panggilan terlibat dalam urusan agama ini. Kita tahu jalan yang akan kita tahu. Kalau nikmat atau ukhuwah di dalam hidup itu adalah sebuah nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang sangat besar. Alhamdulillah. Dengan ilmu agama yang telah kita pelajari. Dengan panggilan Allah Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan wahyunya. Kita tahu hal-hal yang akan merusak persaudaraan di dalam hidup. Kita tahu barakallahu fikum. Perkara yang akan merusak persaudaraan kita di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu ahibbati fillah. Perkara yang akan menjaga sebab langgengnya persaudaraan kita antara sesama. Tinggal sekarang barokah ilmu yang kita dapatkan itu kita genggam atau tidak kita genggam. Kalau keberkahan ilmu itu kita tidak akan dapati, walaupun kita menghafal ayat dan hadisnya, kita tidak akan mampu mempraktikkannya. Barakallahu fikum. Kita tidak akan mampu mengamalkannya kalau keberkahan itu tidak ada, rahimani wa rahimakumullah. Tahu perkara yang akan merusak persaudaraan, kita lakukan. Kita kerjakan. Kita perbuat. Wal iyadzu billah, perbuatan merusak ini kita anggap sebagai upaya untuk menyatukan persaudaraan. Kita anggap bahwa yang berbuat kerusakan dan kejelekan adalah yang kita habisi, barakallahu fikum. Padahal kita sudah melakukan ilmu yang telah kita miliki dan pelajari. Kita telah melanggar, barakallahu fikum, ilmu yang telah kita pelajari. Jelas kok nasnya di dalam Al-Quran. Jelas nasnya di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sekali lagi, keberkahan itu adalah miliknya Allah Jalla fi'ula. Dia akan menurunkannya kepada siapapun yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Ahibbati fillah. Maka oleh karena itu, siapapun kita, di saat dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan agamanya, kita belajar, ingat dan ketahuilah bahwa ini adalah pilihan yang istimewa dari Allah Jalla fi'ula. Di saat kemudian dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan agamanya, sekali lagi, ini adalah pilihan istimewa dari Allah Jalla fi'ula. Yang harus kita jaga pilihan ini. Jangan sampai kita cabut, kita buang pilihan Allah Jalla fi'ula. Walhamdulillah, dengan ilmu yang kita pelajari, kita mengerti orang yang melakukan pelanggaran terhadap ilmu. Jangan sampai termasuk dalam pelanggaran ilmu di saat kita memberikan pembelaan terhadap orang yang melanggar ilmu agama.
termasuk pelanggaran terhadap ilmu yang kita pelajari. Apalagi kalau membenarkan langkahnya sudah jelas-jelas dengan ilmu yang kita pelajari. Ini salah. Nah ya akhi, ana tawakuf. Loh, kok tawakuf? Unasnya jelas bahwa ini adalah perbuatan yang salah dan keliru. Misalkan kita menjumpai di dalam hidup orang yang tawakuf dalam perkara yang dia sudah ketahui, sebentar lagi sampean akan menemukan posisinya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka hal itu tidak boleh. Kita wajib untuk membela ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita. Dan kita wajib untuk kemudian memperbaiki diri kita dengan ilmu di saat kita menyelisihi ilmu itu sendiri. Alhamdulillah. Dengan ini semua kita mengetahui barakallahu fikum bagaimana bentuk ta'awun di dalam hidup dan apa yang harus kita jaga untuk bisa terwujud ta'awun ini, ukhuwah al-islamiyah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat betapa dalam tanda kutip hinanya dunia ini ketika harus dibandingkan dengan akhirat. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Wahai para sahabatku, persaksikanlah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 zikir yang semua muslim mungkin sangat mudah untuk menghafalkannya. Kata Nabi SAW, aku mengucapkan 4 zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, jauh lebih aku cintai, jauh lebih aku senangi dibandingkan dengan matahari yang terbit dari tempatnya, dibandingkan dengan